وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kembali di pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan syarah usul iman. Dan kita masih berada di pembahasan tentang iman kepada hari akhir. Dan beberapa kali telah kita sampaikan bahwa iman kepada hari akhir itu dimulai dari kematian. Maka kenapa tentang kematian tidak disebutkan dalam rukun iman yang 6? Jawabannya, masalah kematian tercakup dalam iman kepada hari akhir. Dan turunan dari iman kepada kematian adalah kita mengimani adanya azab kubur dan nikmat kubur. Sebagaimana yang sebentar lagi kita akan membahas tentang nikmat kubur. Sebelumnya kita sudah membahas tentang azab kubur. Ringkasnya, bahwa dalam setiap fase kehidupan manusia, ketika di situ ada penyebutan azab, berarti ada kebalikannya, yaitu ada nikmat. Sebaliknya, ketika di situ ada penyebutan nikmat, berarti ada kebalikannya, di sana ada azab. Dan manusia, kaum muslimin, percaya adanya nikmat di akhirat dan azab di akhirat. Kaum muslimin meyakini adanya nikmat di akhirat dan azab di akhirat. Dan itu dengan sepakat kaum muslimin dari semua firqah. Namun berkaitan dengan nikmat di alam kubur dan azab di alam kubur, kaum muslimin berbeda pendapat. Saya sebut kaum muslimin karena perbedaan di sini terjadi antara ahlu sunnah dengan selain ahlu sunnah, meskipun mereka masih sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian yang mereka menolak azab kubur, sebagaimana ada sebagian yang tidak mau percaya dengan nikmat kubur. Tapi dia percaya dengan nikmat akhirat dan azab akhirat. Dia percaya surga dan neraka. Ada surga percaya, ada neraka dia percaya. Ada nikmat akhirat dan azab akhirat dia percaya. Tapi untuk nikmat kubur dan azab kubur dia tidak percaya. Salah satu di antara penyebabnya adalah karena alasan logika. Bagaimana mungkin manusia di alam kubur, di kuburannya, yang dia sudah remuk, hancur, jadi tanah, bisa merasakan nikmat atau merasakan azab? Maka jawabannya adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana kamu percaya ada nikmat di akhirat dan azab di akhirat, padahal manusia sebelumnya sudah mati, maka seharusnya mudah bagi kamu untuk percaya adanya nikmat kubur dan azab kubur. Sedangkan yang kita lihat di alam nyata, tapi itu kuburannya tidak bergetar. Biasa-biasa saja, tidak ada teriakan apapun. Yang kamu lihat itu kuburan dan bukan alam kubur. Dan berbeda antara kuburan dengan alam kubur. Baik, sekarang kita akan baca di halaman 81. Silakan dibuka di halaman 81 di surat Fussilat ayat 30. Silakan. Bismillah. Adapun nikmat kubur, maka itu diperuntukkan bagi orang-orang mukmin yang benar. Allah Ta'ala berfirman, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka,
maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian bersedih hati, dan bergembiralah kalian dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Fussilat 30. Baik. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, dia beriman kepada Allah. Tsumma istaqamu, lalu dia istiqamah dengan ikrar iman itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun kepada mereka. Yang jadi pertanyaan, orang yang berikrar iman dan istiqamah di atas iman, malaikat turun kepada mereka. Malaikat turun kepada mereka ini kapan waktunya? Kapan waktunya malaikat ini turun? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, malaikat ini turun ketika menjelang kematian. Malaikat ini turun kepada orang itu menjelang kematiannya, sambil menyampaikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, malaikat ini turun ketika dia dibangkitkan dari alam kubur. Sehingga malaikat ini datang menyambut kehadiran si mayit ketika si mayit baru saja dibangkitkan dari alam kubur. Untuk yang pertama adalah pendapatnya Mujahid bin Jabr, pendapat As-Sudi dan Zaid bin Aslam, salah satu gurunya Imam Malik. Untuk yang pertama bahwasanya malaikat itu turun menjelang kematiannya adalah pendapat Mujahid bin Jabr, pendapat Zaid bin Aslam, dan pendapat As-Sudi. Sementara pendapat yang kedua disebutkan oleh Ibnu Jarir bahwa itu merupakan riwayat Ibnu Abbas. Disebutkan oleh Ibnu Jarir riwayat dari Ibnu Abbas. Tayyib. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ja'far bin Sulaiman. Beliau mendengar Thabit membaca firman Allah di surat Hamim As-Sajdah. Thabit membaca surat As-Sajdah. Hatta balagha, sehingga ketika sampai pada ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ketika sampai pada ayat ini, waqafa, beliau berdiam. Ketika sampai pada ayat ini beliau diam. Faqala, lalu Thabit mengatakan, balagana annal abdal mu'mina hina yab'athuhu Allahu min qabrihi yatalaqahul malakanil ladzani kana ma'ahu fid dunya. Kami mendapatkan berita bahwa seorang hamba yang mukmin ketika Allah bangkitkan dia dari alam kubur, yatalaqahul malakan, maka dia dijemput oleh dua malaikat. Dia didatangi oleh dua malaikat, kana ma'ahu fid dunya, yang dulu membersamainya ketika di dunia. Fayaqulani, lalu malaikat ini mengatakan, la takhaf wa la tahzan, gak usah sedih, gak usah takut.
Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira dengan adanya surga yang kau dijanjikan untuk mendapatkannya. Fa yu'amminullahu khawfahu wa yuqirru 'ainahu fama 'azimatun yakhshan nasu yaumal qiyamati illa hiya lil mu'min qurratu 'ainin. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa aman kepadanya sehingga dia tidak ketakutan dan dia dijadikan tenang, sehingga ada peristiwa yang menakutkan apapun bagi mukmin itu justru menenangkan baginya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan keamanan baginya. Baik, berdasarkan riwayat ini berarti tatanazzalu alaihimul malaikah itu terjadi ketika kapan? Saat orang itu dibangkitkan di alam kubur. Meskipun kita juga mengakui adanya pendapat bahwa malaikat ini turun menjelang kematiannya, yang kadang itu bisa dilihat oleh calon mayit, sehingga matanya, pandangannya jadi pandangan pandangan nanar, diajak komunikasi sudah tidak bisa, yang diistilahkan oleh An-Nawawi dengan halul mu'ayanah, kondisi di mana dia bisa melihat peristiwa yang hebat, yang hebat, yang aneh-aneh, yang tidak umumnya bisa dilihat oleh manusia dalam keadaan normal. Orang nyebutnya koma. Dia seperti sudah koma, sebentar lagi titik, kan? Karena dia sudah nggak bisa diajak untuk komunikasi. Tayyib. Kemudian Allah berfirman, Allah Ta'ala juga berfirman, walaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tandurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun walaula in kuntum ghairu madinin tarji'una in kuntum sadiqin fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Yang artinya, maka kalau begitu mengapa kalian tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan, dan kalian ketika itu melihat dan kami lebih dekat kepadanya daripada kalian, tetapi kalian tidak melihat, maka mengapa jika kalian memang tidak dikuasai oleh Allah, kalian tidak mengembalikannya nyawa itu jika kalian adalah orang-orang yang benar. Jika dia orang yang mati itu termasuk yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga yang penuh kenikmatan. Al-Waqiah 83-89 dan seterusnya hingga akhir surat. Tayyib. Allah memberikan tantangan kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepadanya. Siapa yang lebih kuasa? Dan lihatlah bagaimana proses orang itu ketika meninggal dunia. Kalau ada orang yang nggak terima dengan wafatnya seseorang, kembalikan nyawanya. Kalau kamu bisa. Bisa nggak manusia kayak gitu? Nggak bisa. Sebab yang punya nyawa itu siapa? Allah. Sehingga yang mengendalikan nyawa manusia adalah Allah. Maka hamba tidak bisa mengatur nyawa hamba yang lain. Bahkan dia tidak bisa mengatur nyawanya sendiri. Falaula idza balagatil hulqum. Maka kalau begitu, mengapa kalian tidak mencegah? Idza balagatil hulqum. Ketika nyawa sudah sampai di hulqum, sudah berada di ujung tenggorokan. Al-hulqum. Tinggal sebentar lagi keluar nyawa itu. Sehingga nyawa itu keluar dari mana, Pak? Dari tenggorokan. Kemudian keluar. Nah, saat nyawa itu keluar, diikuti oleh pandangan mata. Berarti dia keluar ke arah atas. Wallahu a'lam, mungkin lewat kepalanya, ubun-ubunnya, atau lewat mulutnya, dan seterusnya. Ketika Rasulullah SAW melihat salah satu sahabat yang meninggal dunia, posisi sahabat ini
mendelik. Dia matanya melotot, lalu oleh Rasulullah SAW dipejamkan matanya. Dan beliau mengatakan, Inna ruha idha kharaja tabi'ahul basar. Ruh itu ketika keluar diikuti oleh mata. Matanya mendelik berarti arahnya ke arah atas. Lalu dipejamkan oleh Rasulullah SAW. Makanya bagi orang yang melihat orang yang sudah mati, jangan takut ya. Nggak gigit dia. Begitu matanya terbelalak, segera ditutup. Karena kalau tidak, nanti kalau kaku, susah. Rahang juga seperti itu. Kadang mangap, terbuka lebar, sehingga suasananya jadi nggak bagus. Maka dirapatkan. Kalau sudah kaku, susah. Akhirnya perlu dikasih tali. Sehingga kenapa jenazah ada tali di rahangnya? Karena rahangnya buka, sementara susah dirapatkan, sudah terlanjur kaku. Wa antum hina idzin tandurun. Dan kalian ketika itu bisa melihat. Tandurun, bisa melihat. Yang dimaksud melihat di sini adalah wallahu alam, mungkin maksudnya melihat orang yang sudah mati. Sekarang coba kita lihat di surat Al-Waqiah. Ayat 84 ya. Nah. Wa antum hina idzin tandurun wa antum khudurun tanduruna ilaihi antum massiku ruhahu fi jasadi lan tastati'u dzalika. Dan kalian melihat orang yang mau mati. Kalian hadir ketika menyaksikan orang yang dalam keadaan sekarat. Udah kalian lihat, dan dia tersengal-sengal nafasnya, sebentar lagi nyawanya mau keluar. Kalian lihat, tahan itu nyawa, jangan sampai keluar. Tidak bisa. Kalian tidak bisa menahannya. Baik, ini salah satu penjelasan yang disampaikan oleh ulama ahli tafsir. Walihadza qala hauna, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, karena itu di sini Allah berfirman, wa antum hina idzin tandurun ay ilal muhtadir wa ma yukabidhu min sakaratil maut. Kalian ketika itu melihat, maksudnya adalah melihat orang yang sudah sekarat dan dia menjalani kondisi yang berat disebabkan karena sakaratul maut. Kalian bisa apa? Diam saja? Tidak bisa ngapa-ngapain. Sebab yang memiliki nyawa adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Dan kami lebih dekat kepadanya dibandingkan kalian, meskipun kalian ada di sampingnya. Walakin la tubsirun, namun kalian tidak melihatnya. Falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Maka mengapa jika kalian memang tidak dikuasai oleh Allah, kalian tidak mengembalikan nyawa itu jika kalian adalah orang-orang yang benar? Ya. Kalau kalian bukan termasuk orang yang dikendalikan, ditakdirkan oleh Allah, kenapa kalian tidak bisa mengembalikan nyawa orang itu? Kemudian di bagian akhir Allah berfirman, fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Adapun orang yang didekatkan, yang dimaksud orang yang didekatkan adalah orang yang diberi hidayah untuk beribadah. Allah sebut minal muqarrabin, yang didekatkan. Karena hamba itu didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah berikan hidayah kepadanya. Farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Maka rauhu wa raihan, dia mendapatkan ketentraman, dan jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Tentang rauhun wa raihan. Rauhun wa raihan,
Ibnu Abbas menjelaskan rauhun wa ruihan maknanya adalah mustarahah. Dia diistirahatkan. Mustarahah, diistirahatkan. Qala Mujahid mengatakan ar-rauh maknanya adalah al-istirahah. Nah, kemudian dalam tafsir yang dibuat oleh para ulama Indonesia diterjemahkan dengan rauhun, memperoleh ketentraman. Sehingga dia diistirahatkan maksudnya memperoleh ketentraman. Tayyib. Dan ini salah satu di antara dalil akan adanya nikmat di alam kubur, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa orang yang muqarrabin, orang yang didekatkan oleh Allah, dia akan mendapatkan ketentraman. Dan itu maksudnya adalah kenikmatan di alam kubur. Karena di lanjutannya wa jannatu na'im, dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Baik, sekarang kita lanjutkan. Diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib. Sudah mulai ngantuk? Mulai tegang? Diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang mukmin apabila dia telah menjawab pertanyaan dua malaikat Mungkar dan Nakir di dalam kuburnya, fayunadi munadin minas sama an sadaqa abdi fa afrishuhu minal jannati wa albisuhu minal jannati waftahu lahu baban ilal jannah. Qal fayatihi min raihiha wati biha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basorih. Satu penyeru dari langit menyerukan, Allah berfirman, hambaku ini berkata benar, maka hamparkanlah permadani untuknya dari surga. Berilah dia pakaian dari surga dan bukakanlah untuknya suatu pintu menuju surga. Kata beliau, maka berhembus kepadanya hembusan dan aroma wanginya, dan dilapangkan untuknya di dalam kuburnya sejauh pandangan matanya. Masya Allah. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dalam sebuah hadis yang panjang. Baik. Hadis sahih riwayat Ahmad, Abi Dawud, dan hadisnya cukup panjang karena Nabi SAW bercerita tentang perjalanan roh dari mulai dicabut kemudian dikembalikan lagi, lalu setelah itu roh ditanya oleh malaikat dan ada yang berhasil menjawab, dikasih balasan yang indah, dan ada yang tidak bisa menjawab, dipukuli oleh malaikat. Pertama saya mendengarkan hadis ini, saya menganggap ini hadis yang istimewa. Lalu saya sampaikan di kultum subuh di Masjid As-Salam Minomartani. Saat saya sampaikan, alhamdulillah makmumnya tidak ngantuk. Biasanya kalau kultum subuh Ramadan kan gawanane ngantuk. Alhamdulillah nggak ngantuk. Selesai itu ada yang jawil, besok disampaikan lagi. Suruh ngulang pembacaan hadis itu. Hadisnya panjang. Jadi saya cuma membaca hadis itu aja. Disuruh ngulang. Banyak sebagian jamaah yang baru pertama kali mendengar hadis ini. Dan itu menceritakan tentang keajaiban kejadian-kejadian luar biasa. Alhamdulillah teman-teman yang sudah ngaji lebih dulu mendengar hadis ini. Dan saat pertama kali mendengar, seperti ada kejadian yang luar biasa. Dan dulu ada salah satu ulama mendengarkan hadis ini, ya bukan ulama, pokoknya orang masa silam, di zaman salaf, lalu dia pingsan. Kemudian diantarkan ke rumah, diangkat, dipopong, diantarkan ke rumah. Setelah sekian hari, orang ini mati. Sehingga dia sedih, nangis ketika mendengarkan hadis ini, sampai pingsan. Dibawa pulang, sakit, mati. Maka iman seseorang itu bisa mempengaruhi perasaannya. Dan orang kalau sudah sampai pada puncak ketakutan yang luar biasa kepada akhirat, sehingga dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menyebabkan kematian. Dan ini termasuk husnul khatimah, insya Allah.
sebagaimana kita ya. Kita kalau mendengar bapak divonis masuk penjara 10 tahun, ketok palu, tuk. Perasaannya gimana? Gak karuan. Dan ada sebagian orang yang ketakutan ketika dikejar-kejar dalam dunia hukum seperti ini sampai mati. Ketakutan tuh sampai mati. Ada kayak gitu, Pak? Misalnya ada orang yang diperkarakan ya. Dia diperkarakan dalam urusan A, urusan B diperkarakan. Nah, perkara itu sudah jadi BAP, lalu masuk ke persidangan, tinggal nunggu antrian. Sudah dia berusaha untuk main sogok, senggol kanan, senggol kiri, nggak berhasil. Itu tertekan orang seperti ini bisa sampai mati. Karena tertekan. Padahal ini baru hukuman di dunia yang tidak bisa dibandingkan dengan hukuman di alam kubur. Kita tidak bicara akhirat, di alam kubur sebelum terjadi kiamat. Sebab keimanan seseorang itu rendah, sehingga kadang mendapatkan cerita tentang alam kubur, mungkin dia tidak bersedih, tidak menangis, hal yang biasa. Tapi giliran urusan perdata dan kriminal, pidana, mungkin dia perasaannya sedih dan seterusnya. Baik. Al-Barra bin Azib menceritakan bahwa Nabi SAW bersabda tentang orang mukmin. Apabila dia telah menjawab pertanyaan dua malaikat, Mungkar dan Nakir di alam kuburnya, dan orang mukmin ini berhasil menjawab dengan benar. Fa yunadi munadin minas sama, maka terdengarlah panggilan dari langit, terdengarlah panggilan dari atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An sadaqa 'abdi, hambaku benar. Fa afrishuhu minal jannah, maka bentangkan untuknya jalan menuju surga. Wa albisuhu minal jannah, berikan pakaian kepadanya pakaian surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan untuknya pintu surga. Fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka dia mendapatkan wanginya surga, dia mendapatkan aroma surga, dan kuburannya dilapangkan sejauh mata memandang." Bagaimana itu Pak yang terjadi sejauh mata memandang? Ini alam kubur, bukan kuburan. Nah, banyak masyarakat awam yang mungkin hadis seperti ini baru pertama kali mendengar, sehingga dia merasa, Masya Allah, ini hadis yang luar biasa, baru pertama kali mendengar. Karena yang banyak tersebar di masyarakat, sebagian besar riwayat-riwayat yang tersebar di masyarakat tentang masalah hal yang gaib itu riwayat khurafat, sebagian besar. Dan salah satu di antara penyebabnya adalah beredarnya kitab Durratun Nasihin. Nah, itu isinya Masya Allah. Dan dulu saya sudah pernah membacanya, hampir selesai lah. Itu Masya Allah isinya ya. Aneh-aneh pokoknya Pak. Dan memang senang kalau dibaca Pak, karena fadilahnya luar biasa, aneh-aneh. Fadilahnya aneh-aneh. Akhirnya itu yang tersebar di masyarakat melalui para tokoh yang kadang mereka menyampaikan hadis-hadis yang dhaif atau palsu tanpa disaring. Padahal sebenarnya ada hal yang sama menariknya yang berasal dari hadis yang sahih, seperti hadis Al-Barra bin Azib. Wallahu alam. Baik, sekarang kita akan baca buah dari iman kepada hari akhir, hasil dari iman kepada hari akhir. Nah, iman kepada hari akhir memiliki banyak buah yang agung, di antaranya yang pertama, memiliki keinginan kuat dan sangat antusias untuk melakukan ketaatan karena mengharapkan pahala di hari tersebut. Yang kedua, takut untuk melakukan perbuatan maksiat dan ridho dengannya karena takut terhadap hukuman di hari tersebut. Yang ketiga, menjadi hiburan bagi orang mukmin dari perkara dunia yang terluput darinya dengan kenikmatan dan pahala di akhirat yang dia harapkan. Baik. Tiga ini manfaat besar ketika orang beriman kepada hari akhir. Semakin semangat untuk beramal. Yang kedua, takut maksiat. Yang ketiga, kalaupun dia tidak memiliki fasilitas dunia, dia bisa lebih mudah bersabar
karena dia yakin hidup tidak sekali, akan ada kehidupan yang kedua yang isinya hisab, tidak ada amal. Dan seperti inilah pendidikan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada sahabat nabinya alaihissalam sallallahu alaihi wasallam, di mana sahabat nabinya diberi motivasi oleh Allah Ta'ala tentang masalah akhirat, sampai ketika mereka sudah kuat imannya, baru diberi penjelasan tentang halal dan haram. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha, mungkin barangkali baru pertama kali didengar ya bagi sebagian jamaah. Aisyah mengatakan, "Inna awwala ma nuzila minal Qur'an al-mufassalat." Sesungguhnya surat yang pertama kali diturunkan dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Mufassalat. Awal-awal yang diturunkan surat Al-Mufassalat. Fiha dzikrul jannati wan nar. Di surat Al-Mufassalat Allah banyak menyinggung tentang surga dan neraka. Hatta idza thaban nasu ilal Islam. Sampai ketika banyak masyarakat yang mau menerima Islam, dakhalal halal wal haram. Barulah pembahasan masalah halal haram diturunkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga dikuatkan dulu pondasinya dalam masalah akidah dan iman kepada hari akhir. Wallahu alam. Selanjutnya, Orang-orang kafir mengingkari adanya kebangkitan setelah kematian dengan beranggapan bahwa hal itu tidaklah mungkin. Namun anggapan ini adalah batil dan kebatilan telah ditunjukkan oleh syariat, indra dan akal. Adapun dalil dari syariat, Allah Ta'ala berfirman, Za'amal ladina kafaru allan yub'asu Qul bala wa rabbi latub'asunna thumma latunabba'unna bima amiltum wadhalika 'alallahi yasir. Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakan wahai Muhammad, tidak demikian demi Tuhanku, kalian pasti dibangkitkan, kemudian diberitakan semua yang telah kalian kerjakan. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. At-Taghabun ayat 7. baik, orang kafir mengingkari hari kebangkitan setelah mati. Alasannya apa? Alasannya orang kafir apa, Pak? Apa alasan orang kafir mengingkari adanya kebangkitan? Jadi kita dan orang kafir sepakat bahwa setiap manusia pasti mati. Coba tanya orang kafir ya. Kue kafir nggak? Kafir. Kamu nanti mati nggak? Mati. Nah, berarti kita sepakat kalau nanti kita akan mati. Apakah kamu percaya setelah mati kita akan dibangkitkan? Oh, itu mereka nggak percaya. Oh, nggak benar itu. Orang musyrikin Quraisy di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Alasannya apa? Karena nggak masuk akal. Alasannya pakai alasan logika, Pak. Mana mungkin orang yang sudah mati bisa bangkit lagi? Padahal jasadnya sudah hilang semua. Udah jadi tanah, ada yang jadi abu. Semuanya hilang. Sehingga mereka merasa tidak mungkin. Padahal kita punya kaidah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan anggapan ini jelas salah dari banyak sisi. Yang pertama dalil syariat. Allah Ta'ala berfirman, Za'amal ladhina kafaru allan yub'atsu. Orang kafir menyangka kalau dia tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna. Katakanlah ya Muhammad, sungguh demi Allah kalian akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima amiltum. Kemudian nanti akan diceritakan kepada kalian apa yang sudah kalian lakukan. Akan disampaikan kepada kalian amal-amalan yang sudah kalian lakukan. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini menunjukkan bahwa orang kafir tidak percaya kalau nanti kita akan dibangkitkan kembali setelah kematian. Nah, Syekh Utsaimin menyampaikan beberapa dalil ya. Mulai dari dalil indrawi. Itu lo terbukti di depan matamu, ada nggak kejadian kayak gini? Ada. Nah, Masya Allah. Yang kedua adalah dalil, kalau dalil indrawi sudah. Yang kedua adalah dalil yang berasal dari Al-Quran dan hadis.
yang nanti akan beliau sampaikan, atau dalil akal ya. Sebelumnya beliau membahas dalil akal dulu. Baik, sekarang kita akan baca dalil indrawi. Kitab-kitab suci samawi semuanya telah sepakat atas hal itu. Adapun dalil dari indra, Allah telah memperlihatkan kepada hamba-hambanya tentang penghidupan kembali orang-orang yang sudah mati di dunia ini. Dan dalam surat Al-Baqarah terdapat 5 contoh tentang hal itu. Yaitu yang pertama, ketika kaum Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan." Kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami melihat Allah dengan jelas. Maka Allah Ta'ala mematikan mereka, kemudian menghidupkan mereka kembali. Tentang hal itu Allah Ta'ala berfirman yang ditujukan kepada Bani Israel, "Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tandurun. Tsumma ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Dan ingatlah ketika kalian berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambar kalian, sedang kalian menyaksikan. Kemudian kami membangkitkan kalian setelah kalian mati, agar kalian bersyukur. Al-Baqarah 55-56. Baik, ini cerita yang pertama, bukti bahwasanya Allah pernah mematikan seorang hamba, lalu Allah hidupkan lagi, dan itu dilihat oleh banyak orang, dan oleh Musa, beliau juga turut melihat. Kejadiannya apa? Ada Bani Israel yang diminta oleh Allah untuk datang ke tempat tertentu bersama Musa. Namun Musa datang duluan, sementara umatnya belakangan. Maka ketika Musa sudah tiba di Bukit Tur, datang duluan, Allah bertanya kepada Musa, "Wa ma'ajalaka an qaumika ya Musa?" Kenapa kau buru-buru sehingga meninggalkan kaummu wahai Musa? Lalu Nabi Musa mengatakan, "Qala haula'i ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda." Ya Allah, mereka berada di belakangku, mereka akan menyusul. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda, dan aku bersegera untuk menghadapmu ya Allah agar engkau ridha kepadamu. Nah, ternyata orang-orang Bani Israel ini minta kepada Musa diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadhathumus sa'iqah, langsung disambar petir, mati semua. Setelah mati dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu suasananya gimana, Pak? Sudah mati dibangkitkan kembali. Ketika kaum Musa berkata kepada Musa, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan." Kami tidak akan beriman kepadamu wahai Musa sampai kami melihat Allah secara terang-terangan. Maka Allah mematikan mereka dan menghidupkan kembali. Tentang hal itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang ditujukan kepada Bani Israel. "Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra." Ingatlah ketika kalian berkata kepada Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah secara terang-terangan. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tandurun. Lalu kalian disambar petir sementara kalian tidak merasa. Wa antum tandurun, sementara kalian melihatnya. Jadi anim ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian Allah mengutus kalian, membangkitkan kalian setelah kalian mati agar kalian bersyukur. Baik, dan ini salah satu di antara dalil bahwa ada kejadian di dunia ini, di bumi ini, Allah mematikan seseorang lalu Allah hidupkan kembali. Baik. Nah, kemudian nanti Syekh Utsaimin akan membahas cukup banyak ya berkaitan dengan pembuktian bahwa Allah itu ada dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Allah mampu untuk menghisap para hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Wallahu a'lam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakumullah khairan atas kajiannya pada pagi hari ini. Seperti biasa kita masuk sesi tanya jawab. Silakan kepada ikhwas sekalian yang mau bertanya langsung. Monggo.
Mungkin yang pertama Ustadz, yang penjelasan tentang malaikat turun, ada 2 poin tadi ya. Nah, yang kedua ini ketika dibangkitkan di alam kubur, apakah ketika berada di alam barzah atau dibangkitkan pada hari kiamat itu, Ustaz? Dibangkitkan dari alam kubur, artinya di alam barzah ya. Bukan ketika di alam kubur, mungkin lebih tepatnya dibangkitkan dari alam kubur. Sehingga saat dia masuk pada hari kiamat, dia dibangkitkan di alam kubur, didatangi oleh malaikat yang dulu membersamainya ketika di dunia. Lalu malaikat ini memberikan kabar gembira dan pembelaan. Coba bayangkan Pak, mungkin layar akan bisa lebih mengukur ya. Orang rata-rata kalau diajak ke pengadilan, biasanya gimana Pak? Berat ya, berat. Karena kadang peluang salah kecil bisa jadi besar, kadang nggak salah bisa ketemu salah. Nah, saat dia diajak ke persidangan, dia butuh apa? Pengacara, pembela. Dia butuh pengacara dan butuh pembela. Nah, sekarang bayangkan, ini adalah pengadilan Allah. Lalu hamba yang baik akan mendapatkan balasan surga, dan yang nggak benar akan mendapatkan azab di neraka. Siapa yang bisa jadi pembela dan pengacara? Bapaknya? Anaknya? Istrinya? Suaminya? Saudaranya atau siapa? Allah tegaskan dalam Al-Quran. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing punya urusan. Orang lari dari saudaranya, dari ayah ibunya, dari anak dan istrinya, karena masing-masing punya urusan. Oleh karena itu dalam posisi ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan 2 malaikat untuk menjamin orang ini aman, maka ini adalah anugerah yang luar biasa. Begitu datang ke pengadilan ditawari orang, saya bela Bapak, saya pengacara. Kita akan jadi lebih tenang karena ada yang siap untuk membela. Wallahu a'lam. Baik, kita teruskan untuk pertanyaan lewat kertas. Kita dahulukan yang sesuai tema pada pagi hari ini. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah gunung yang hancur apakah gunung yang hancur, gunung tersebut sudah melihat Allah ataukah belum, Ustaz? Sewaktu Nabi Musa ingin melihat Allah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kejadian Musa meminta agar melihat Allah, maka Allah perintahkan kepada Musa untuk melihat kemana? Ke gunung. Qala innaka lan tarani walakin indur. Engkau tidak akan bisa melihatku, tapi lihatlah, walakin indur ilal jabal, ke arah gunung. Fa in istaqarra makanahu, kalau gunung ini tetap bertahan pada tempatnya, fasaufa tarani, engkau nanti bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah menampakkan dirinya kepada gunung, ja'alahu dakkan, gunung itu meledak. Bagaimana Allah menampakkan wajahnya ke gunung? Wallahu a'lam. Ikuti saja teks hadisnya. Apakah gunung ketika itu melihat? Wallahu a'lam, bisa jadi dia melihat. Karena lafaz ayatnya falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Rabbnya menampakkan dirinya kepada gunung, ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa, maka gunung itu meledak dan Musa pingsan. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Ketika ayah saya meninggal, rahimahullah, posisi saya mentalkin beliau di telinga kiri, karena telinga kanan tidak bisa karena terdapat alat-alat medis. Bagaimana menurut Ustadz
mentalkin di telinga kiri? Waalaikumsalam warahmatullah. Mengenai teknis mentalkin, intinya adalah ngajak orang itu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sedangkan masalah aturannya di telinga kanan atau di telinga kiri atau di dekat hidung atau di mana, ini tidak ada aturan baku. Sehingga apa hukumnya talqin dengan telinga sebelah kiri? Sah-sah saja. Dan yang penting adalah hasil. Andai kan orangnya itu budek sehingga diajak bicara tidak bisa, maka talqin bisa jadi nggak ngaruh. Maka pakai tulisan besar, ditaruh di depan mukanya, ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah, sebentar lagi kau mati. Ya, misalnya tunarungu itu kan tidak bisa ditalqin ya. Di dunia aja tidak bisa waktu masih sehat, apalagi dalam kondisi seperti ini. Maka pakai tulisan, ucapkan la ilaha illallah. Mungkin dia sambil melek sebentar terus mengucapkan. Dan saat keluar suara dari dia bisa jadi kurang normal. Orang kalau baru saja proses penyembuhan dari stroke, dia bicaranya gimana? Hilang sak huruf, kurang sak sendok. Sehingga dia ketika bicara agak cedal, pelo, kurang jelas, padahal sebelumnya fasih, lancar. Itulah pengaruh ketika logika manusia hilang. Baik. Oleh karena itu dalam kondisi seperti ini, waktu ditalqin tidak ada keharusan harus di telinga kanan atau telinga kiri, tidak ada, bebas. Wallahu a'lam. Berikutnya, Bismillah, izin bertanya Ustadz. Ayah, ibu, dan kakak saya sudah meninggal. Doa apa untuk mereka agar mendapatkan nikmat kubur dan terhindar dari siksa kubur? Kalimatnya bisa dengan bahasa apapun. Anda bisa doakan untuk mereka, orang tua dan saudara. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku dan saudaraku. Berikan rahmat kepada mereka. Pakai bahasa Indonesia silahkan, karena Allah maha memahami semua bahasa makhluk. Sehingga silahkan pakai bahasa apapun. Dan kalau mau bahasa Arab, boleh-boleh saja. Nanti Anda bisa gunakan doa dengan kalimat umum. Ya Allah, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Ampunilah dosa-dosa mereka. Kemudian Anda bisa tambahkan dengan kalimat-kalimat yang lain yang isinya doa untuk kebaikan bagi orang yang sudah meninggal mendahului kita. Seperti doa ketika sholat jenazah yang panjang, yang versi panjang itu bagus sekali. Dan dulu ketika Nabi SAW mensolati jenazah, baca doa itu, sahabat yang di belakangnya batin, andaikan mayat itu adalah saya. Andaikan mayat ini adalah saya, betapa bahagianya diriku. Sebab ketika dia mati didoakan oleh Rasulullah SAW. Padahal orangnya masih hidup. Berangan-angan, andaikan mayat ini adalah saya akan sangat bahagia. Wallahu a'lam. Karena itu silakan Anda doakan dengan menggunakan bahasa apapun dan tidak disyaratkan harus menggunakan bahasa Arab. Nah, berikutnya, apa hukumnya menyimpan emas di Antam, di mana kita membayar biaya setiap bulannya? Apakah sama konsepnya dengan menyimpan uang di bank? saya kurang begitu paham tentang prosedur nyimpan emas di Antam. Tapi kalau hanya sebatas nyimpan dan emas itu tidak dijual ke orang lain, sehingga saat Anda nagih nerimanya dalam bentuk emas, insya Allah tidak masalah. Cuman kalau itu dijual ke orang lain dulu, setelah dibayar, baru kemudian bagi hasil dengan investor, nah ini yang bermasalah. Wallahu a'lam. Karena itu kalau sebatas nyimpan saja, boleh ya. Apalagi dimasukkan ke SDB, Safe Deposit Box. Ketika dimasukkan ke kotak deposit, maka bagian ini
nanti bisa digunakan untuk ada biaya administrasi ya, biaya administrasi CES nanti diambil di rentang waktu tertentu. Nah, biaya administrasi itu kewajiban bagi pemilik emas untuk membayarnya. Tapi jadinya lebih mahal. Dan belum tentu biaya administrasi yang dibayarkan itu sebanding dengan nilai margin ketika emas itu dia jual. Maka mungkin dia bisa simpan di rumah, nanti ketika harga emas naik bisa dia lepaskan. Wallahu a'lam. Kemudian Ustadz izin bertanya, jika ada seseorang yang mendatangi kajian-kajian tidak memperhatikan siapa yang menyampaikan dengan berpegang pada kaidah ambil baiknya dan buang buruknya, apakah dibenarkan Ustaz? Dari mana dia tahu ini yang baik, ini yang buruk? Logika ya. Kalau dia adalah orang yang sudah bisa menyaring informasi sehingga kelasnya adalah talibul ilmi yang sudah serius dan mungkin sudah punya banyak bekal. Duduk dimanapun, apapun yang dia dengar, dia sudah punya standar. Kalau kalimatnya kayak gini, justru dia bisa ngeritik, salah ini, keliru, dan seterusnya. Nah, untuk orang seperti ini, ada keterangan yang disampaikan oleh para ulama ahli hadis, bedakan antara riwayat dan ada. Riwayat itu mengumpulkan hadis. Kalau kamu mengumpulkan hadis, faqammish, maka kumpulkan sebanyak-banyaknya. Silakan kumpulkan sebanyak-banyaknya. Wa idza addaita fafattish. Tapi kalau kamu menyampaikan hadis, batasi yang benar-benar saja. Sehingga misalnya si A dalam perjalanannya dia mau cari ilmu. Lalu dia ikuti banyak majelis. Ustadz fulan fokus di sini, Ustadz fulan fokus di sini, Ustadz ini fokus di sini. Selesai, dikumpulkan semuanya, jadilah dia pengajar. Nah, saat dia jadi pengajar, dipilihkan. Dari sekian ilmu yang dulu pernah saya pelajari, saya pilihkan yang ini, yang ini. Ya, ibarat ketika orang melakukan sebuah perjalanan, lalu dia menjadi pengepul sampah dan seterusnya, dia masukkan semuanya. Begitu sampai rumah, dipilihi dan yang mau dikasihkan untuk pabrik yang bagian ini. Kurang lebih seperti itu. Baik. Sementara yang kedua, bagi orang yang masih awam, yang belum memiliki banyak bekal untuk bisa mengetahui batasannya, maka metode seperti ini ya bisa berbahaya. Sehingga dari mana dia bisa memahami ambil baiknya, buang buruknya? Standar dia apa? Dia nggak tahu. Sehingga yang berlaku tadi, fa'idha rawaita faqammish wa idza addaita fafattish. Kalau kamu mendengarkan hadis, silahkan dengerin sebanyak-banyaknya. Tapi kalau menyampaikan ke orang lain, pilihkan yang terbaik. Ini hanya berlaku bagi ahli hadis. Atau orang-orang yang sudah punya apa? Standar ilmu. Tapi kalau belum punya, ya kaidah ini tidak berlaku. Wallahu a'lam. Terakhir Ustaz, tentang waris, bisa Ustaz? Ada perkawinan antara duda dan janda. Masing-masing membawa anak. Yang duda membawa 2 anak laki-laki dan perempuan. Yang janda membawa 2 anak juga laki-laki semua. Kemudian sang suami meninggal dan keduanya tidak mempunyai keturunan ketika menikah. Bagaimana pembagian warisnya? Setiap orang yang meninggal dan dia punya harta, kepemilikannya dihargai ya. Sehingga warisan suami adalah harta milik suami, warisan istri adalah harta milik istri, gitu. Bagian ini harus dipisahkan dulu. Caranya gimana, Pak? Lah yang ngerti siapa di sini? Istrinya tahu, baik, istrinya cerita, rumah ini milik siapa? Kendaraan ini milik siapa? Tanah ini milik siapa? Dipilah dulu. Maka harta suami milik suami, harta istri milik istri. Kalau suami yang meninggal, yang berhak dapat warisan dari suami adalah
satu istrinya senilai 1/8, sisanya 7/8 dikasihkan ke dua anaknya laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1, sehingga 7/8 dibagi 3 jadinya 7/24 per paket ini ya. Nah, untuk yang anak laki-laki mendapatkan 14/24, anak perempuan dapat 7/24. Istrinya dapat 1/8, kalikan 3 berarti 3/24. Samakan penyebutnya. Sudah? Ya wes, selesai. Tinggal diselesaikan. Baik, nah kalau kemudian yang istrinya meninggal dan suaminya masih hidup, maka nanti suami dapat 1/4 karena istri punya anak. Kemudian yang jadi ahli warisnya adalah suami dapat 1/4, yang 3/4 dibagi 2 karena anaknya sama-sama laki-laki. Baik. Sementara untuk anak tiri nggak dapat, sebab anak tiri bukan anak nasab. Nah, Waalaikumsalam. Fatkir apa? Merek apa? Fatkir. Biasanya batik-batik kan. Batasan yang terakhir ketika nafas sudah berada di kerongkongan, selama dia masih bisa diajak bicara, berarti dia belum sakaratul maut. Karena orang kalau sudah sakaratul maut, sudah berada di detik-detik kematian, nggak bisa diajak komunikasi. Kalau masih bisa diajak komunikasi, lalu dia masuk Islam, bisa. Nabi SAW menjenguk anak Yahudi, anak kecil Yahudi. Yang anak kecil ini pernah membantu Rasulullah SAW. Nah, ketika sakit dijenguk oleh Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada anak ini, "Aslim, masuklah kamu ke dalam Islam." Anak ini melihat ke arah bapaknya, mengarahkan pandangan matanya ke arah bapaknya, ngeliatin terus bapaknya. Lalu bapaknya yang beragama Yahudi mengatakan, "Ati Abul Qasim." Taati Abul Qasim. Abul Qasim siapa? Orang Yahudi kalau memanggil Nabi Muhammad SAW itu Abul Qasim, pakai kunyahnya. Ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Akhirnya dia mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus mati. Mendengar kalimat ini Nabi SAW mengatakan Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Perjuangan itu bisa kita lakukan untuk siapapun yang belum masuk Islam, di antara keluarga kita, kasih pengaruh yang baik. Kamu mau beragama apapun, rezekimu ya tetap segitu ya. Dan kalaupun kamu masuk Islam, tidak mengurangi jatah rezekimu. Kalau ukurannya materi dunia, sebab rata-rata non-muslim kenapa tidak mau masuk Islam tuh khawatir kehilangan dunianya. Nanti saya nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Sehingga dia ketakutan. Buat dia yakin dulu, kamu masuk Islam, tidak masuk Islam, ya nasibmu ya kayak gini. Kere ya kere, suka ya suka, insya Allah. Tapi nanti hasil akhirnya beda. Kalau kamu masuk Islam, surganya nyata. Sementara kalau kamu tidak masuk Islam, apa yang bisa kau harapkan? Ya, semoga dengan itu dia bisa tertarik untuk masuk Islam. Wallahu a'lam. Masya Allah. Nggih. Silakan. Ibu atau istri? Ibu. Ya, sini. Hmm. Hmm. Satu lubang. Oh, jejer.
Nah. Nah. Kenapa sih? Masya Allah. Mayatnya utuh. Masya Allah. Baik. Amalan apa? Kalau amalan yang dilakukan oleh ibu ini saya tidak tahu Pak ya. Karena saya baik. Tapi kalau pertanyaannya amalan apa yang bisa menyebabkan kita jadi orang yang dijaga oleh Allah ketika di alam kubur? Sebenarnya penjagaan yang lebih penting bagi hamba adalah penjagaan ketika hidup di dunia, yaitu penjagaan untuk selalu istiqomah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang mengendalikan batin, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Dan penjagaan yang kedua adalah penjagaan dari fitnah kubur, tidak ditanya oleh malaikat. Kalaupun ditanya bisa jawab dengan benar. Itu penjagaan penting yang kedua. Penjagaan yang ketiga adalah dijaga dari azab kubur sehingga kita tidak dihukum di alam kubur. Penjagaan yang keempat adalah diselamatkan dari ngerinya neraka. Yang itu terjadi ketika manusia dipaksa untuk menyeberangi sirat yang lebih lembut dibandingkan, lebih runcing dibandingkan pedang, dan lebih lembut dibandingkan rambut. Itu pun banyak sekali kait-kait yang akan menyambar siapapun yang melewatinya. Sementara penjagaan fisik ya, mayatnya utuh dan seterusnya, ya bisa jadi itu tanda dia orang baik, tapi bukan itu yang kita maksudkan. Penjagaan yang tertinggi adalah penjagaan ketika kita bisa masuk surga. Dan itu yang kita harapkan. Makanya doa kita bukan, ya Allah jagalah jasadku. Sebab Fir'aun itu jasadnya dijaga oleh Allah. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari di mana aku selamatkan badanmu sehingga engkau menjadi tanda bagi generasi setelahmu. Sehingga jasadnya Fir'aun dijaga. Yang tenggelam bersama Fir'aun jumlahnya berapa, Pak? Jumlahnya berapa? Banyak sekali pasukannya yang ikut itu. Kan bukan Fir'aun tok yang berani maju kan? Dia bersama pasukannya. Tenggelam semuanya. Berapa jumlah pasukannya? Wallahu a'lam. Tapi yang selamat satu, Fir'aun. Yang diselamatkan oleh Allah cuman Fir'aun. Sehingga mungkin mayat-mayat yang lain itu entah kemana. Namanya laut ya. Sehingga dia mungkin tenggelam lalu keseret arus bawah kemana kita tidak tahu. Tapi yang jasadnya Fir'aun diselamatkan oleh Allah. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari aku selamatkan jasadmu. Jadi penjagaan jasad juga diberikan oleh Allah kepada Fir'aun. Ya meskipun salah satu di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi SAW adalah jasadnya tidak dimakan bumi sehingga utuh. Dan kalaupun ada orang seperti ini, kita punya harapan semoga beliau ini orang yang baik, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun penjagaan yang terpenting adalah dijaga tetap istiqomah sampai akhir hayat, dijaga dari fitnah kubur, dari azab akhirat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.